Bulan Februari ini Manchester United sebenarnya ada progres ya. Progres dalam arti begini. Seperti yang sering gue sampaikan juga, dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, tiap bulan itu Manchester United pasti menderita kekalahan ya, at least 2 kalau nggak salah. Tapi untuk bulan Februari, Manchester United ini mengakhiri dengan tanpa kekalahan ya. Di bulan ini match terakhir tadi 0-0 melawan Chelsea tadi malam ya waktu Belanda. Lalu lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Real Sociedad 4-0 ya. Menang away 4-0, seri 0-0. Lalu kita juga menang 9-0 melawan Southampton itu di bulan Februari ya. Dan ya, ada beberapa match juga yang harusnya mungkin di atas kertas tuh kita bisa menang ya. Ada 2 match yang gue catat ini, yaitu adalah ketika melawan Everton dan melawan West Bromwich Albion ya. Keduanya berakhir seri. Sekarang ini kan di klasemen kita ini tertinggal 12 poin dengan Manchester City ya. Dan Manchester City ini kan baru saja mencatatkan kalau tidak salah 20 kemenangan beruntun ya, dengan kemenangan mereka ini 2-1 melawan West Ham ya. Dan kalau gua ngelihat jadwal di bulan Maret untuk Manchester United, let's say ya, habis ini kita akan hari Rebo itu waktu Belanda, kita akan tandang ke London melawan Crystal Palace. Lalu setelahnya weekend menghadapi Manchester City, Manchester Derby ya. Lalu kita harus Europa League 2 kali melawan AC Milan, dan di tengah-tengahnya kita akan menghadapi West Ham. Sebelum nanti bulan Maret ini akan ditutup dengan pertandingan melawan Leicester City ya di ajang Piala FA. Nah, bahas satu-satu dulu ya. Pertama mengenai peluang Manchester United. Jadi kita ini kan memang ketika melawan Big Six itu kita sudah tahu lah, sudah jadi rahasia umum bahwasanya Manchester United ini belum menang sama sekali ya di putaran kompetisi ini, hanya kalah dan lebih banyak lagi seri ya. Dan menurut gue inilah kunci kenapa Manchester United ini mungkin tidak bisa memenangkan juara liga ya, kompetisi English Premier League tahun ini. Karena apa? Untuk menjuarai liga, kalau kita lihat dari tahun lalu, tahun sebelumnya lagi, para juara ini selain mereka dengan konsisten mendulang poin ketika melawan tim-tim menengah atau tim-tim kecil atau tim-tim lemah ya, mereka juga kompetitif ketika menghadapi tim-tim Big Six terutama ya. Jadi mereka mampu mendulang poin, dan inilah yang gue lihat yang terjadi dengan Manchester City ya. Manchester City ini kan bisa dikatakan ketika awal-awal musim mereka ini sempat kalah melawan Tottenham, lalu di kandang sendiri mereka dihajar ya oleh Leicester City. Tapi setelahnya ya mereka ini mampu bangkit dan mengalahkan tim-tim Big Six ya. Contoh kayak Chelsea, mereka mampu mengalahkan Liverpool, mereka mampu mengalahkan Arsenal. Jadi tim-tim Big Six ini Manchester City mampu mendulang poin penuh ya. Dan tentu saja ketika mereka melawan tim-tim menengah ataupun tim-tim kecil ya, mereka juga secara konsisten mampu mendulang poin. Dan jangan lupa mereka ini kan sempat cukup lama ya ditinggalkan oleh Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ini adalah ya kapten dan juga motor serangan, motor pergerakan, motor lini tengah dari Manchester City ya. Dan ketika dia ini absen, Pep Guardiola mampu meramu strategi ya. Sekali lagi, kenapa kok mampu melakukannya? Karena ya kita jujur saja ya, Manchester City ini kan skuad mahal ya. Mereka ini gap antara bench dan pemain yang bermain di lapangan ini kan tidak jauh lah ya gapnya. Jadi ketika ada yang cedera, oke, memang Kevin De Bruyne ini memang pemain andalan ya, tapi Pep Guardiola tidak kesulitan katakanlah ketika harus memplot seorang Ilkay Gundogan contoh, atau ketika Sergio Aguero cedera, Sergio Aguero harus absen lama. Dia tidak kesulitan untuk meramu strategi yang pas tanpa seorang Kun Aguero ini ya. Walaupun tentu saja sistemnya akan berbeda, tapi kalau gue lihat so far so good ya, mereka bermain efektif, mereka ya terbukti dengan mampu meraih kemenangan 20 beruntun di semua ajang kompetisi. Which is kalau ada yang bilang ya hanya kebetulan saja atau permainan City ini tidak maksimal atau apapun ya, come on man, 20 kemenangan beruntun itu kan
kalau cuma hanya 5 kemenangan beruntun bolehlah katakan begitu ya. Tapi kalau sudah 20 kemenangan beruntun, ya kita harus akui bahwasanya memang skuad, komposisi, strategi, taktik di atas lapangan ini berjalan mulus. Mungkin tidak sepenuhnya ya, mungkin mereka ada ugly win, tapi Indian mereka tetap meraih 3 poin. Dan inilah saingan utama Manchester United musim ini untuk meraih gelar juara ya. Dan sayangnya kedalaman skuad Manchester United ini tidak seperti Manchester City. Sayangnya sih itu ya. Jadi ketika kita ada gap di sana, ketika ada pemain yang off ya, katakanlah tidak tampil maksimal atau sedang off lah, penggantinya tuh tidak sekelas lah katakanlah ya. Jangankan sekelas, mendekati saja masih tidak gitu loh. Jadi ya inilah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Contoh ketika Bruno Fernandes tidak bisa bermain maksimal, permainan seakan mandek begitu loh. Pun ketika kita mengalami buntu di lini depan ya, Marcus Rashford pengalaman masih kurang. Tahun ini juga dia sering ya salah ambil keputusan tuh sering banget. Martial lagi off lah bisa dikatakan ya. Cavani cedera main. Jadi menurut gue, dan kita tidak punya pengganti sepadan gitu loh. Dan ini menurut gue yang mengakibatkan sekarang ini kita tertinggal 12 poin ya dengan Manchester City. Dan kalau gue ngelihat pertandingan Manchester City ini kan, oke, selain akan melawan Manchester United ya, lawan berat lagi yang akan mereka hadapin siapa sih? Chelsea. Itu juga pertandingan kandang ya. Jadi ya mengharapkan mereka untuk kepleset dalam 4 pertandingan itu bukannya tidak mungkin ya, tapi kecil kemungkinan. Bisa saja sih kalau seandainya di derby match itu kita bisa menang, apalagi menang dengan signifikan ya, baik itu secara permainan maupun terutama secara skor ya. Dan ini akan memberikan efek secara psikologis ke Manchester City. Mungkin kita akan ada peluang ya, tapi itu juga ya kita harus mengharapkan mereka kalah 3 pertandingan berikutnya. Dan ya again ya, kalau gua ngeliat lawan-lawannya nih ya di atas kertas sih di bawah City semua ya. Jadi menurut gua yang make sense ya, yang rasional sih menurut gua untuk Manchester United adalah ya kita mampu melakukan progres. Itu nomor 1 dulu. Nomor 1 adalah progres dari pertandingan ke pertandingan itu dulu. Kita mampu membentuk permainan, soliditas, psikologis, mental pemenang ya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ini yang menurut gue penting ya, karena again kalau kita ngomongin musim ini ya peluang tipis ya, tapi kan bukan berarti tidak ada musim depan. Dan musim apa yang kita lakukan musim ini, apa yang kita dapat musim ini, baik itu secara teknis maupun non teknis, ini akan mempengaruhi musim depan. Dan gue sangat percaya itulah. Makanya pernah gue bilang kalau seandainya Manchester United ini di poros halang ya waktu itu sama Bang Patrick, kalau Manchester United ini mampu menjadi pesaing utama gelar juara Manchester City dengan tetap konsisten berada di posisi kedua ya, dengan dengan meraih hasil-hasil yang ya signifikan lah katakanlah ya. Jadi pemain ini punya mental perebutan juara, dan musim depan skuadnya kurang lebih sama dengan perbaikan yang bagus ya. Gue yakin sih musim depan kita akan melihat sesuatu lah paling tidak ya. Tentunya Ole harus stay. Bahas sedikit tentang bulan Maret ya, itu tadi ya. Jadi setelah ini kita akan menghadapi Crystal Palace, lalu Manchester City, AC Milan baru saja dapat kabar kalau Zlatan Ibrahimovic akan absen ya. Gue tadi malam sempat lihat AS Roma melawan AC Milan. Ya, AC Milan memang unggul ya, karena memang ya menurut gue AS Roma tuh ya nggak banget lah mainnya ya, masih inkonsisten banget lah. Oleh karena itulah AC Milan mampu meraih kemenangan ya tadi malam. Dan nanti kita akan sempat menghadapi West Ham. Ini juga partai penting ya. Kenapa? Karena West Ham ini sedang naik daun ya. Sekarang mereka ini kan berada di peringkat keempat ya. Bukan tidak mungkin sekarang mereka yang tadinya hanya pingin ya stay papan tengah lalu berharap di zona Eropa, sekarang mereka juga berharap untuk bisa lolos ke Liga Champions musim depan ya. Sekian dulu sih kurang lebihnya. Jadi menurut gue ya agak berat sih untuk kita ngomongin gelar juara musim ini, tapi ya kita lihat apa yang akan terjadi di bulan Maret ini ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda. Wassalam.